Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Ramadina dengan NIM 4182248 dari kelas IK 7. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS dengan mata kuliah Komunikasi Pembangunan Sosial dengan dosen pembimbingnya itu Bapak Yudi Irfan Daniel, SOS IMAG. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah bahasan, yaitu komunikasi pembangunan sosial menjadi jembatan menuju masyarakat yang sejahtera. Lalu di sini ada beberapa materi yang akan kita jelaskan, yaitu pertama adalah latar belakang, lalu ada hambatan, lalu ada peran komunikasi pembangunan sosial, lalu ada contoh penerapan dari komunikasi pembangunan sosialnya itu sendiri. Pertama ada latar belakang. Jadi komunikasi pembangunan sosial merupakan sebuah pendekatan strategis yang memanfaatkan komunikasi untuk mendorong perubahan sosial yang positif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komunikasi pembangunan sosial juga berperan penting dalam mengatasi berbagai masalah-masalah komunikasi yang dihadapi oleh masyarakat dengan membangun dialog dan kerjasama yang efektif antara berbagai pihak. Di sini ada beberapa hambatan. Masyarakat seringkali dihadapkan dengan berbagai hambatan komunikasi yang dapat menghambat kemajuan dan kesejahteraan, seperti kurangnya akses. Pertama, ada kurangnya akses informasi, di mana masyarakat di daerah terpencil atau termarginalisasi mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi-informasi penting seperti informasi kesehatan, pendidikan, atau peluang ekonomi. Lalu yang kedua ada ketidaksetaraan informasi, di mana terjadi kesenjangan informasi antara kelompok masyarakat kaya dan miskin, berpendidikan dan tidak berpendidikan, dan perkotaan dan pedesaan. Lalu yang ketiga ada miskomunikasi, di mana kesalahpahaman dan misinterpretasi informasi dapat menyebabkan konflik dan perpecahan dalam masyarakat. Yang keempat ada keterbatasan partisipasi, di mana masyarakat seringkali tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, sehingga mereka merasa tidak didengar dan tidak memiliki rasa memiliki. Lalu di sini ada beberapa peran dari komunikasi pembangunan sosial. Komunikasi pembangunan sosial ini dapat memainkan peran penting dalam mengatasi berbagai masalah komunikasi yang dihadapi oleh masyarakat, seperti dengan caranya meningkatkan akses informasi. Komunikasi pembangunan sosial ini dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan akses informasi yang mereka butuhkan melalui berbagai media seperti penyuluhan, kampanye, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua ada membangun dialog dan kerjasama. Komunikasi pembangunan sosial ini dapat memfasilitasi dialog dan kerjasama antara berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi masyarakat, sipil, dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang ketiga ada meningkatkan partisipasi masyarakat. Komunikasi pembangunan sosial ini dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, sehingga mereka merasa dihargai dan memiliki rasa memiliki juga. Lalu yang keempat ada meningkatkan kesadaran masyarakat, di mana komunikasi pembangunan sosial ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berbagai isu penting seperti kesehatan, pendidikan, dan hak-hak mereka. Lalu selanjutnya ada contoh penerapan dari komunikasi pembangunan sosial. Berikut itu ada beberapa contoh penerapan komunikasi pembangunan sosial dalam mengatasi masalah komunikasi. Yang pertama ada kampanye kesehatan, di mana komunikasi pembangunan sosial dapat digunakan untuk mengkampanyekan pola hidup sehat dan pencegahan penyakit kepada masyarakat. Lalu yang kedua ada pendidikan politik, di mana komunikasi pembangunan sosial ini dapat digunakan untuk mendidik masyarakat tentang hak-hak politik mereka dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu. Lalu selanjutnya ada contoh penerapan dari komunikasi pembangunan sosial. Berikut itu ada beberapa contoh penerapan komunikasi pembangunan sosial dalam mengatasi masalah komunikasi. Yang pertama ada kampanye kesehatan, di mana komunikasi pembangunan sosial dapat digunakan untuk mengkampanyekan pola hidup sehat dan pencegahan penyakit kepada masyarakat. Lalu yang kedua ada pendidikan politik, di mana komunikasi pembangunan sosial ini dapat digunakan untuk mendidik masyarakat tentang hak-hak politik mereka dan mendorong. Lalu ada kesimpulan,
Jadi kesimpulannya, komunikasi pembangunan sosial merupakan alat yang ampuh untuk mengatasi berbagai masalah komunikasi yang dihadapi oleh masyarakat dan mendorong perubahan sosial yang positif. Dengan menerapkan komunikasi pembangunan sosial secara efektif, kita dapat membantu membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan adil. Baik, cukup sekian pembahasan yang saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.